Ibarat kata sistemnya itu belum jelas, jangan direalisasikan dulu lah. Jadi kasihan untuk para penjual dan pemakai akhirnya. Karena dari penjual sendiri kita katanya yang harus bayar pajak, kita pun juga bayar pajak. Halo guys, blokir email. Jadi pemblokiran email di semua gadget ya, nggak hanya iPhone. Jadi mungkin nggak hanya dirasain untuk penjual aja, tapi pembeli juga yang dia membeli iPhone tanpa edukasi yang jelas. Jadi dia tiba-tiba sinyalnya hilang dan mereka ngontak provider dia nggak bisa, ngontak siapapun dia nggak bisa, akhirnya balik ke penjualnya dan penjualnya mereka nggak tanggung jawab, padahal sebenarnya penjualnya tahu. Aku jelasin dikit untuk pemblokiran email. Jadi pemblokiran email ini dia memang sudah ditandatangani dari Kemenperin, Kominfo dan Disperindak itu per tanggal 15 April. Tapi di 15 April itu ternyata setelah 15 April semua handphone itu masih bisa dipakai. Nggak tahu itu mundur atau apa. Ternyata mundurnya itu sampai 15 September. Dan tepatnya setelah 15 September itu semua handphone itu tiba-tiba tidak ada sinyalnya. Dan anehnya lagi, ada beberapa handphone yang dia sudah dimasuki Telkomsel, nanti di restart dia sudah bisa muncul. Telkomselnya bisa normal buat telepon, buat browsing dan lain-lain bisa. Ketika kartunya dicabut, dia gitu lagi, jadi nggak ada sinyalnya lagi. Begitupun dengan kartu Tri dan kartu-kartu yang lain. Ini aneh banget sih dari peraturan pemerintah yang ini. Kalau memang misalkan peraturan pemerintah ini ibarat kata sistemnya itu belum jelas, jangan direalisasikan dulu lah. Jadi kasihan untuk para penjual dan pemakai akhirnya. Karena dari penjual sendiri kita katanya yang harus bayar pajak, kita pun juga bayar pajak gitu. Jadi setelah mau diproses bayar pajak pun katanya sistemnya lagi nggak bisa, katanya mesin emailnya itu penuh lah atau apalah, jadi banyak banget lah kita jadi dipersulit gitu. Kalau misalkan memang mesin itu sudah jalan dan HP itu diblokir, sebenarnya definisi HP diblokir itu apa sih? Kalau misalkan HP itu atau email itu diblokir, harusnya iPhone atau semua gadget Android itu harusnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Tapi kenyataannya untuk semua handphone atau semua gadget saja itu masih bisa dipakai menggunakan kartu smartphone. Jadi yang katanya handphone itu diblokir, maupun itu resmi atau maupun itu nggak resmi, yang resmi pun itu sebenarnya terblokir. Jadi aneh. Nah sekarang untuk para pemakai iPhone memang sekarang lagi pada susah cari barang karena ya ini banyak banget handphone yang udah terblokir. Tapi definisi terblokir sendiri itu menurut saya itu tidak terblokir karena masih bisa digunakan dengan SIM card smartphone. Yang tadinya bisa digunakan SIM card smartphone kita pakai selama 1 bulan atau 1 bulan setengah atau jangka waktu yang tidak bisa kita tentukan nih dari 15 September itu kadang bisa juga dipakai sama Telkomsel ataupun kartu-kartu yang lain. Misalkan di kartu Telkomsel itu tadinya yang udah bisa dicopot jadi dipasang kartu Telkomsel yang lain nggak bisa, kartu Tri pun sama. Tapi kalau misalkan kita pakai kartu Telkomsel yang tadinya dilepas, kita mau pakai kartu smartphone lagi yang itu, mau kartu smartphone itu lepas copot, pasang lepas, kalau pakai kartu smartphone ya tetap bisa. Tapi kalau misalkan kalian pakai kartu selain smartphone, misalkan contohnya Telkomsel dan lain-lain itu, ya udah gak bisa. Jadi aneh. Misalkan kalian yang cari iPhone, mending kalian cari penjual yang ngasih garansi deh untuk pemblokiran email tersebut. Misalkan untuk sementara pakai kartu smartphone dulu ya kak, dikasih edukasi untuk sampai kapan kak kita berusaha untuk mendaftarkan misalkan, itu nggak masalah, no problem. Tapi kalau misalkan kalian nggak dikasih edukasi apapun, jadi percuma. Kalian nanti udah pakai sebulan 2 bulan, akhirnya tetap nggak ada kepastian, ya kasihan kalian. Kecuali kalau kalian misalkan mau pakai smartphone, sebenarnya nggak masalah juga sih. Jadi mungkin itu dulu kilas tentang pemblokiran email. Nanti ada apa lagi update tentang blokir email ini, aku pasti bakal bikin konten lagi dan aku pasti bakal kasih edukasi untuk kalian calon-calon customer atau calon-calon pengguna iPhone atau semua gadget. Itu dulu dari saya, Mujib Nokas, owner dari iPhone Semarang 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.